Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi, NIM 1831502172, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi korporat. Tujuan dari strategi korporat ialah mengarahkan pengalokasian sumber daya untuk perusahaan secara total. Yang kedua, menjelaskan organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis. Yang dimaksud organisasi bisnis tunggal ialah beroperasi pada satu perusahaan. Yang kedua ada organisasi multibisnis. Organisasi multibisnis ialah organisasi yang beroperasi pada lebih dari satu industri. Kelompok lain terdiri dari perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya saling berhubungan. Yang ketiga, memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan. Cara-cara memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan merumuskan suatu strategi. Pertama-tama ialah menetapkan suatu tujuan atau sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Setelah jelas suatu tujuan dari perusahaan, maka tahapan berikutnya ialah pengamatan dan diagnosa lingkungan, baik internal maupun eksternal. Yang keempat, memilih berbagai alternatif strategi stabilitas. Tujuannya yang pertama adalah formulasi. Formulasi mencakup pembuatan suatu visi dan misi, mengenali ancaman dan peluang suatu organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi, membangun tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada implementasi. Implementasi sering disebut sebagai tahapan aksi dari suatu manajemen strategis. Hal itu berarti menggerakkan seluruh karyawan untuk mewujudkan formulasi dengan aksi. Ada dua jenis utama strategi pembaruan, yaitu strategi pengurangan biaya adalah strategi pembaruan jangka pendek yang digunakan untuk masalah kinerja. Jenis strategi ini membantu organisasi menstabilisasi operasi. Definisi dari strategi korporat. Definisinya ialah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenal bisnis, apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi, dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Arah dari strategi korporat. Yang pertama ada strategi pertumbuhan atau growth strategy. Bagaimana menggerakkan organisasi ke depannya? Cara menggerakkannya, strategi pertumbuhan atau ekspansi, yaitu strategi berdasarkan terhadap tahap pertumbuhan. Yang kedua, strategi stabilitas. Bagaimana menjaga organisasi agar stabil? Caranya ialah dimulai dari adanya loyalitas, pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan menjalani organisasi secara santai atau tidak ada paksaan. Yang ketiga ada strategi pembaruan atau renewal strategi. Bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun? Caranya ialah kinerja organisasi yang cenderung menurun harus menyatakan rumusan yang luas dan tidak terbatas waktu tentang apa yang ingin dicapai. Di sini ada beberapa macam alternatif strategi. Yang pertama, strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi adalah jenis strategi pertumbuhan dan merupakan strategi yang paling umum dijumpai. Yang kedua ada strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Yang ketiga ada strategi integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal adalah keadaan di mana sebuah perusahaan mengintegrasikan produksi dari barang atau jasa. Strategi konsentrasi.
Strategi konsentrasi di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Strategi integrasi vertikal. Strategi ini biasa dipakai usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward, terhadap outputnya atau forward, atau keduanya. Sisi positifnya mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Sisi negatifnya ialah mengurangi fleksibilitas, kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Ada dua macam tipe diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi terkait atau konsentrik. Tipe diversifikasi. Pilihan strategi yang bisa diambil perusahaan dalam diversifikasi. Diversifikasi ke dalam bisnis terkait untuk membangun kepercayaan pemegang saham dengan menambah bisnis strategik yang sesuai dengan perusahaan. Yang pertama ada mentransfer keahlian dan kemampuan dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Yang kedua ada berbagai fasilitas dan sumber daya untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan dari nama merek yang sudah ada. Dan yang keempat, mengkombinasikan sumber daya untuk menciptakan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang baru. Diversifikasi ke dalam bisnis tak terkait. Menyebar resiko ke dalam bisnis yang berbeda, membangun kepercayaan pemegang saham dengan melakukan pekerjaan yang bagus dalam memilih bisnis untuk diversifikasi dan mengontrol seluruh bisnis dalam portofolio perusahaan. Dan yang ketiga, ada diversifikasi ke dalam bisnis terkait dan tidak terkait. Alasan dari strategi diversifikasi. Alasannya yang pertama ada faktor pendorong eksternal. Adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diversifikasi masuk ke bisnis baru. Yang kedua ada faktor pendorong internal. Biasanya kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendesaknya untuk melakukan diversifikasi. Ada keuntungan dan kerugian strategi internasional. Yang pertama, keuntungannya mampu memperoleh biaya operasi. Yang kedua, memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi. Yang ketiga, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Dan yang kerugiannya yang pertama ada menghadapi resiko ekonomi, strategik, dan keuangan yang lebih besar. Yang kedua ada proses mengelola secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Yang ketiga, menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Dan yang keempat, untuk memperolehnya dan mengeksploitasinya, keuntungan adalah tidak mudah ataupun tidak otomatis. Implementasi merger atau transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Akuisisi yaitu pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Strategi stabilitas dapat diterapkan dalam situasi yang pertama, industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi.
Yang kedua, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Yang ketiga, ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan. Yang keempat, digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle. Ada dua tipe strategi pembaruan. Yang pertama, pengurangan atau retrenchment. Strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Yang kedua, perubahan haluan atau turnaround. Strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Suatu strategi yang sudah membesar semakin buruk, perusahaan disehatkan. Likuidasi, pengurangan tenaga kerja yang dikurangi karena membebani. Divestasi sama dengan perubahan kepemilikannya. Penyebab penurunan kinerja organisasi. Yang pertama, ada kontrol keuangan yang tidak baik. Yang kedua, ada biaya yang tidak terkontrol atau terlalu besar. Yang ketiga, manajemen berkinerja buruk. Yang keempat, pesaing baru. Yang kelima, perubahan permintaan konsumen yang tidak terprediksi. Yang keenam, lambat atau tidak merespon pada perubahan eksternal atau internal yang signifikan. Dan yang ketujuh, pertumbuhan yang terlalu cepat atau ekspansi yang terlalu besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan strategi aliansi strategik. Tujuan dari aliansi strategik yang pertama, mengupas faktor pendorong aliansi. Yang kedua, mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Yang ketiga, menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global. Yang keempat, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional. Yang kelima, membahas aliansi strategik yang diterapkan pada KLM dan Northwest. Dan yang keenam, menelusuri strategi aliansi yang diterapkan oleh Grup Salim. Aliansi strategik. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansinya bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS atau Return on Sale. Tujuannya adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Faktor pendorong eksternal aliansi strategik. Yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan, menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya lead bank mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama. Nah, faktor pendorong internal aliansi strategik. Adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi atau know-how, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang saling melengkapi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.